Pernahkah kalian merasa begitu aneh? Setiap tahun harga rokok itu terus naik. Bahkan ketika pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai, terutama hasil cukai tembakau pada tahun 2006, harga di warung tetap saja perlahan merangkak naik. Di sisi lain, setiap musim panen kita masih sering mendengarkan ya terutama keluhan banyak petani tembakau yang mengatakan harga jual daun tembakau mereka itu tidak naik secepat harga rokok di pasaran. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi jawabannya sangat rumit. Jika harga bahan baku itu tidak melonjak drastis dan cukai sedang tidak dinaikkan, terus mengapa harga sebungkus rokok tetap semakin mahal setiap tahun itu, bahkan setiap bulan itu naik? Jawabannya ternyata bukan sekedar karena tembakau ataupun karena cukai. Jawabannya tersembunyi dalam cara kapitalisme modern itu bekerja. Harga sebuah barang hampir tidak pernah ditentukan ya hanya oleh biaya produksinya saja. Ia lebih sering ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga itu. Inilah kesalahan berpikir yang dimiliki banyak orang. Kita sering membayangkan harga rokok itu dihitung seperti rumus matematika yang sangat sederhana. Harga tembakau ditambah harga cengkeh misalkan, ditambah biaya produksi atau ditambah pajak lalu dijadikan harga jual rokok. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Di dalam sebungkus rokok itu terdapat biaya tenaga kerja, kemudian mesin produksi, kertas pembungkus, filter, tinta kemasan, plastik, energi listrik, bahan bakar, distribusi ke jutaan toko, biaya pemasaran, bunga pinjaman, biaya kepatuhan terhadap regulasi, hingga keuntungan yang diharapkan pemegang saham. Jadi ketika salah satu komponen naik, perusahaan akan melakukan penyesuaian. Namun yang lebih menarik itu bahkan ketika sebagian biaya stabil itu, harga belum tentu ya tentu ikut berhenti naik begitu. Jadi mengapa demikian? Karena dalam ilmu ekonomi itu terdapat konsep yang disebut sebagai pricing power. Artinya, perusahaan yang memiliki merek kuat dapat menaikkan harga tanpa kehilangan terlalu banyak pelanggan. Gudang garam ataupun jarum yang besar ya, merek-merek besar, Sampurna misalkan, dan merek besar lainnya telah membangun loyalitas selama puluhan tahun. Banyak konsumen tidak membeli rokok semata-mata karena kandungan tembakaunya. Mereka membeli selain itu rasa, kebiasaan, identitas, dan kenyamanan. Jadi ketika konsumen tetap bersedia membeli meskipun harga naik 1.000 ataupun 2.000 rupiah, perusahaan memiliki ruang untuk menyesuaikan harga demi menjaga keuntungan, kan begitu? Jadi rasanya memang tidak adil. Tapi disinilah filsafat ekonomi itu mulai berbicara. Jadi filsuf ekonomi seperti Adam Smith itu pernah menjelaskan bahwa harga tidak selalu sama dengan nilai. Sementara Karl Marx kemudian berpendapat bahwa nilai sebuah barang lahir dari kerja manusia, tetapi keuntungan seringkali terkonsentrasi pada pihak yang menguasai modal dan distribusi. Berabad-abad kemudian, ekonomi modern justru menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Harga sering kali tidak lagi mengikuti biaya, melainkan mengikuti persepsi nilai di benak konsumen. Selama konsumen masih mau membayar lebih mahal, pasar akan menerima harga baru yang tidak masuk akal. Inilah sebabnya harga rokok bisa naik meskipun harga daun tembakaunya di tingkat petani itu tidak selalu mengalami kenaikan yang sebanding. Sengsara petani itu ya kawan-kawan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya,
Apakah berarti petani itu dirugikan? Jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi iya ataupun tidak, rugi ataupun untung. Karena harga tembakau itu sangat bergantung pada kualitas daun, kadar nikotin, kadar air, kemudian varietas, kemudian lokasi tanam, cuaca, dan permintaan industri. Pada musim tertentu, harga dapat melonjak karena pasokan berkurang. Pada musim lain, harga bisa turun karena panen melimpah. Namun posisi petani hampir selalu lebih lemah dibandingkan perusahaan besar karena mereka menjual bahan mentah yang mudah tergantikan. Sebaliknya, perusahaan menjual produk jadi dengan merek yang telah dibangun selama puluhan tahun, berabad-abad. Jadi dalam bahasa ekonomi, posisi tawar keduanya tidak pernah benar-benar seimbang. Begini saja, bayangkan seorang petani itu seperti saya ini menghasilkan 1 kilogram tembakau, jadi ia hanya memiliki sedikit pilihan pembeli. Jika tidak dijual, kualitas tembakau dapat menurun seiring waktu. Sebaliknya, perusahaan besar memiliki gudang penyimpanan yang efisien, kemudian cadangan stok, modal kerja, akses pembiayaan, jaringan distribusi nasional, dan kemampuan membeli dari banyak daerah. Ketika salah satu pihak memiliki lebih banyak pilihan dibanding pihak lainnya, posisi tawarnya otomatis menjadi lebih kuat. Jadi petani itu tidak memiliki nilai tawar di situ atau lemah nilai tawarnya. Jadi fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada tembakau, hal yang sama terjadi pada kopi, kakao, karet, sawit, bahkan beras. Petani menghasilkan bahan baku, tetapi keuntungan terbesar sering muncul pada tahap pengolahan, kemudian pemasaran, distribusi, dan pembangunan merek. Nilai tambah terbesar bukan selalu berada di kebun, melainkan di sepanjang rantai nilainya itu. Kemudian muncul pertanyaan lain yang tidak kalah menarik. Bukankah pemerintah sudah menghentikan kenaikan cukai baru-baru ini ya, tahun 2006 ini? Tapi mengapa harga tetap naik? Kan begitu pertanyaannya. Ya karena perusahaan tidak hanya memikirkan kondisi hari ini ya kawan-kawan. Mereka memikirkan 5 hingga 10 tahun ke depan. Selama beberapa tahun sebelumnya, industri rokok menghadapi kenaikan cukai yang cukup agresif dan signifikan, serta tekanan regulasi. Kemudian meningkatnya rokok ilegal, kemudian perubahan pola konsumen dan persaingan yang semakin ketat. Jadi margin keuntungan banyak perusahaan itu menyusut kemarin-kemarinnya. Jadi ketika akhirnya ada ruang bernapas akibat tidak adanya kenaikan cukai, sebagian perusahaan justru memilih memperbaiki kesehatan keuntungan mereka daripada menahan harga tetap rendah. Bukan hanya sebagian perusahaan, kadang-kadang semuanya berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Dari sudut pandang bisnis, keputusan itu masuk akal. Dari sudut pandang konsumen tentu merasa memberatkan. Dari sudut pandang petani kemudian manfaatnya belum tentu langsung terasa. Jadi setiap kelompok melihat persoalan yang sama dari jendela yang berbeda-beda. Ada satu pelajaran filsafat ekonomi yang sering terlupakan, bahkan saya pun hampir lupa setelah selesai kuliah. Apa itu? Kapitalisme itu bukanlah sistem yang dirancang untuk membuat harga menjadi murah. Kapitalisme itu adalah sistem yang dirancang untuk melakukan modal menuju keuntungan terbesar sebesar-besarnya. Selama masih ada permintaan yang tinggi, perusahaan itu terus mencari titik harga yang memberikan laba optimal. Harga bukan sekedar cerminan biaya produksi. Harga adalah hasil negosiasi diam-diam antara produsen dan jutaan keputusan konsumen setiap harinya. Dengan kata lain, konsumen itu ikut menentukan harga tanpa pernah duduk di meja rapat perusahaan itu. Setiap kali masyarakat tetap membeli meskipun harganya naik, pasar menerima sinyal bahwa kenaikan tersebut masih bisa diterima.
Itulah mengapa dalam ekonomi terdapat ungkapan yang sangat familiar walaupun sederhana. Harga bukan ditentukan oleh penjual, harga ditentukan oleh kesediaan pembeli untuk membayar. Namun ceritanya belum selesai di sini. Jika harga terus naik, sementara daya beli masyarakat melemah, suatu saat akan muncul titik jenuh. Itu pasti. Di titik itulah perusahaan harus memilih tetap menaikkan harga dengan resiko kehilangan pelanggan atau mempertahankan harga demi menjaga volume penjualan. Tidak ada perusahaan yang kebal terhadap hukum permintaan. Bahkan merek sebesar apapun tetap tergantung pada keputusan jutaan konsumen. Konsumen adalah jantungnya. Jadi pada akhirnya kisah harga rokok bukan hanya cerita tentang tembakau, bukan hanya cerita tentang cukai ataupun perusahaan. Ini adalah cermin bagaimana ekonomi modern bekerja. Di satu sisi ada petani yang berharap hasil panennya dihargai lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain ada perusahaan yang berusaha menjaga keuntungan dan keberlangsungan bisnisnya. Ada pemerintah yang mengejar penerimaan negara, cukai, pajak sekaligus mengendalikan konsumsi, dan ada konsumen yang setiap hari harus memutuskan apakah mereka masih bersedia membayar harga yang semakin tinggi. Itu variabelnya. Jadi ketika suatu hari kalian melihat harga rokok kembali naik, jangan langsung bertanya kepada harga tembakau tahun ini. Harga tembakau sangat murah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menentukan harga di sepanjang rantai ekonomi ini. Karena seringkali bukan bahan baku yang paling menentukan nilai sebuah produk, melainkan siapa yang menguasai pasar, kemudian siapa yang menguasai merek, siapa yang menguasai distribusi, dan pilihan yang tersedia bagi konsumen. Mungkin disitulah pelajaran terbesar dari ekonomi modern. Yang paling mahal bukan selalu barangnya, yang paling mahal adalah kekuatan untuk menentukan berapa harga barang itu akan dijual. Maka sesungguhnya ya kawan-kawan, jika kita berhenti merokok, maka keuntungan terbesar bagi kita itulah yang terjadi. Berhenti merokok, maka tidak ada yang paling diuntungkan kecuali kita sendiri. Demikian dulu.